sana gitu. Misalnya ada usaha sekarang di Sanur ada restoran, ada mall, terus ada money changer dan yang lainnya. Terus untuk yang sekarang ini apa saja sih kebutuhan di daerah Sanur tersebut? Apa yang kurang gitu? Nah, kalau saya berpikir ini, oh yang kurang di Sanur itu ternyata untuk mengurangi kemacetan berarti adanya misalnya saya buat tempat parkir, tempat parkir berbayar karena banyaknya destinasi di sana. Itu yang kurang untuk mengurangi kemacetan di sana. Gimana sih caranya membuat tempat parkir? Itu kalian menganalisis SWOT-nya. Itu satu titik lokasi di Sanur. Terus yang kedua, kalian cari minimal 3 titik lokasi. Setelah itu, kami memberikan waktu sebenarnya dari tanggal 8 ini kalian bisa mencari titik lokasi. Terus di sini tanggal 15 kalian silahkan melakukan kerja kelompok untuk membuat tugas kalian. Di sini tidak ada tatap muka, jadi kalian sendiri yang eh, belajar atau membuat tugas. Setelah itu di tanggal 22 Oktober kalian mempresentasikan apa hasil yang kalian dapatkan. Setelah presentasi mendapatkan feedback karena nanti walaupun misalnya presentasinya kan nggak mungkin karena ini satu kelas ada 4 kelas. Satu kelas itu mungkin kalau gitu terdiri dari 10 kelompok. Eh, Menurut saya banyak ya kalau satu kelas terdiri dari 10 kelompok. Buat aja satu kelas itu 5 kelompok. Jadi silahkan kalian atur untuk orang-orangnya satu kelompok itu berapa. Jadi dalam 4 kelas itu ada 20 kelompok. Setelah itu, setelah kalian yang tidak mendapatkan presentasi di tanggal 22, kalian kumpul hasil analisis kalian di Google Drive. Nanti kami kirim. Setelah itu, kalian mendapatkan feedback dari kami. Perbaiki di UTS ini kalian mengumpul tugas pertama. Tugas pertama yang dikumpulkan itu bagaimana kalian mencari titik lokasi, terus analisis SWOT, dan kesimpulan titik lokasi mana yang kalian pilih untuk berbisnis atau memiliki usaha atau membangun usaha tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau diam tidak ada pertanyaan ya, lanjut. Di mana setelah UTS itu ada tanggal 5 November yang dimana di sini kami tim dosen akan menjelaskan bagaimana cara menilai kelayaan usaha dengan menggunakan metode cost efektivitas analisis supaya kalian bisa menerapkan untuk digunakan menilai usaha kalian. Setelah itu tanggal 12 November silahkan kalian mengerjakan tugas kalian, bagaimana kalian bisa membuat sketsa atau rumusan konsep desain usaha kalian untuk mensimulasi apa sih yang cocok untuk usaha di sana. Karena kan di sini sudah menyimpulkan titik lokasi, terus usaha apa, terus analisis SWOT. Setelah itu di konsepnya dibuat di tanggal 12 November. Setelah itu kalian libur galungan. Di sini kami akan menjelaskan setelah libur galungan di tanggal 26 November.
Di sini akan menjelaskan materi tentang bagaimana rancangan usaha berbasis arsitektur berkelanjutan tersebut. Oke, di sini bisa sekarang kalian bisa lihat contoh rancangan usaha berbasis arsitektur berkelanjutan itu bisa kalian lihat di titik dua Ubud. Itu bisa kalian cari di internet ya. Nanti juga ada sedikit tentang pengantar kewirausahaan. Terus selanjutnya materi tentang pemilihan material karbon yang dimana bisa saja nanti materi dari menyusun sama memilih material karbon ini saya jadikan satu di sebelum galungan. Jadi setelah galungan silakan kalian membuat tugas sampai presentasi 2 ini di tanggal 10 Desember. Setelah itu, karena kalian mengumpulkan progresnya, kalian akan mendapatkan feedback. Silakan memperbaiki. Setelah itu, kalian bisa mengerjakan sampai pengumpulan terakhir di UAS tanggal 7 Januari. Jadi ada 3 tugas yang dimana pertama tugas individu yaitu kuis yang kalian langsung menjawab saat online ini. Kalau tidak mengikuti perkuliahan, apapun penjelasan kalian, kami anggap nilainya nol, tidak ada susulan karena di sini tidak ada remedial. Selanjutnya, tugas yang kedua itu tugas satu yang dimana tadi memilih titik lokasi usaha apa yang ingin dibangun dan analisis SWOT. Yang ketiga, membuat tugas proposal bisnis. Tugas satu dan tugas dua itu berkelompok. Jadi sudah tadi saya jelaskan di mana satu kelas itu ada 5 kelompok. Silahkan sekalian mengatur orangnya berapa satu kelompok tersebut. Yang di mana tugas duanya itu ada bab satu, terus ada bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, sampai bab 5 saja dan terakhir daftar pustaka. Jadi di sini bisa kalian membuat proposal bisnis, bisa kalian lihat sebagai acuan dari bab satu isinya apa saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang time schedule. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya stop share screen dulu tentang time schedule, di mana saya akan menjelaskan tentang pengantar kewirausahaan terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian masih bingung, bisa kalian tanyakan ya. Oke, sudah kelihatan ya di slide kalian. Jadi di sini sedikit tentang pengantar ruang lingkup kewirausahaan arsitektur yang di mana saya mempresentasikan di sini tentang arsitektur yang sustainable atau enggak gimana sih green arsitektur tersebut.
Di sini kalau kalian bisa cari juga di literatur itu Bapak Kewirausahaan, bisa kalian cari Alain Faloye dan di mana dia memasukkan jurnal-jurnal tentang kewirausahaan entrepreneurship yang di mana saya gabungkan dari entrepreneurship ke arsitektur. Apa sih, kenapa sih kalian belajar ini? Nah, sebelumnya kewirausahaan ini kemarin itu jadi mata kuliah pilihan. Karena sekarang kewirausahaan ini kalian harus mendapatkan, jadi dijadikan mata kuliah wajib karena kalian eh, bukan arsitektur saja yang harus bisa berwirausaha. Jadi semua mahasiswa harus mempunyai jiwa berwirausaha. Dan ingat, kalau mau berwirausaha, tidak boleh takut. Harus berani dan harus mempunyai analisis yang tertentu, yang benar-benar kalian dapat dari lingkungan sekitar. Oke, next. Di sini ada diagram ruang lingkup kewirausahaan arsitektur yang di mana ada aspek konseptual, aspek praktis, aspek sosial dan etika, dan aspek pedagogis. Sini sudah dijelaskan, sudah dilihat di slide. Nah, di sini ada 4 pilar untuk sustainability, yang di mana ada kita harus memikirkan sosialnya, terus humannya, ekonominya, dan environmental. Karena kalian sudah mendapatkan studio 5, sekarang studio 6, jadi saya berharap kalian sudah paham tentang sustainability atau green architecture atau arsitektur hijau. Oke, di sini apa sih tujuan pertemuan dari kewirausahaan ini? Kalian bisa lihat contoh di bawah, yaitu bangunan menerapkan arsitektur hijau. Arsitektur hijau itu bukan hanya dia menerapkan, oh di balkonnya ada pohon, oh di luarnya ada pohon, bukan hanya itu. Arsitektur hijau itu dia menerapkan bagaimana dia bisa menahan suatu energi dari uh, global warming tersebut. Jadi dia bukan hanya menanam pohon saja, jadi bagaimana sistem utilitas drainase dari bangunan tersebut supaya bisa di-recycle. Jadi dia jatuhnya ke sustainable. Oke, di sini ada kewirausahaan arsitektur yang dimana kalian bisa nyari juga literatur-literatur lainnya di Google, di AI atau yang lainnya pasti banyak apa itu definisi kewirausahaan arsitektur yang dimana di sini kami dari tim dosen memadukan bagaimana ilmu arsitektur dan kewirausahaan dijadikan satu agar kalian mampu menjadi arsitek sebagai inovasi atau inovator bagi arsitek lainnya, bukan hanya arsitek sebagai desainer saja. Di sini kan banyak setelah kalian tamat, arsitek pasti sebagai drafter gitu. Nah, kalau kalian mampu untuk berwirausaha, walaupun berwirausaha kecil-kecilan, tapi kalian yang memanage semuanya. Oke, ini salah satu bisa kalian lihat sebagai contoh. Di sini kalian memiliki nilai usaha bisnis. Kalau kita berbisnis itu bukan semata-mata kita melihat dengan, oh yang murah itu bagus ya gitu. Bukan semata-mata itu. Tapi bagaimana kita melihat
suatu usaha bangunan yang bisa diputar kembali. Bagaimana dari bangunan tersebut dia tidak menggunakan penghawaan buatan. Dia tidak menggunakan pencahayaan buatan, tapi dia langsung alami dari energi alam tersebut. Jadi maintenance-nya tidak banyak dia mengeluarkan. Di sini bagaimana suatu bangunan tersebut benar-benar dimanfaatkan, didapatkan dari lingkungan sekitar. Jadi dari sisi matahari, dari matahari itu dia berpikir apa saja sih material yang bisa mem- memanfaatkan sinar matahari untuk bangunan. Di sini kalian bisa berinovasi. Jadi untuk sistem penghawaan supaya tidak menggunakan AC. Karena kan kalau penggunaan AC itu bakal boros dalam usaha. Jadi bagaimana sistem penghawaan? Kalau biasa disebut sistem penghawaan cross ventilasi dan yang lainnya. Atau enggak kemarin itu saya dengar cerita dari dosen lainnya, di mana di coffee shop di Jakarta, dia ruangan ber-AC, penghawaan buatan pakai AC, tapi boleh di dalamnya ngerokok. Saya nggak tahu dia pakai apa, exhaust fan lah dan yang lainnya. Di sana kalian bisa berinovasi, bereksperimen gimana sih usaha ini, penting nggak? Terus dari lingkungan sekitar banyak orang merokok atau tidak? Itu juga kalian harus pikirkan. Itu makanya di sini harus kalian turun ke lapangan observasi di sini apa saja yang ada di sekitar titik-titik bisnis kalian tersebut. Ini global ya, mengapa seorang arsitek itu perlu mempunyai jiwa berwirausaha. Silakan bisa sendiri kalian baca, di mana di sini kalian bisa mendorong inovasi kalian, ide kreatif kalian, tapi di sini dengan sistem berkelanjutan. Kalau kalian membuka firma biro sendiri, arsitek boleh, dalam satu kelompok itu boleh. Kalian bisa, yang tadi saya bilang, kalian lihat saja contohnya titik dua Ubud, gimana dia membuat studio arsitek, terus tapi dikomersialin ke orang-orang, boleh ke tempatnya, dan yang lainnya ada, misalnya ada coffee shop, ada titik untuk Instagramable, dan yang lainnya, seperti itu. Nah, tadi yang pertama itu saya udah aspek konseptual itu apa saja sih? Terus aspek praktis itu apa saja sih? Yang di sini aspek konseptual itu bagaimana kalian berpikir secara kreatif, terus inovatif dan berani mengambil risiko. Itu konseptual. Nah, kalau di arsitektur, di mana kalian membuat ide-ide konsep di sini. Karena sketsa ide itu pasti selalu berubah seiring dengan kalian berpikir setiap harinya untuk mendapatkan ide tersebut. Karena sekarang kalian membuat konsep sketsa ide. Satu minggu lagi setelah kalian berpergi melihat keliling kota atau nggak keliling lingkungan area sekitar atau nggak keliling kemana berpergian, pasti kalian memikirkan, oh ternyata ini loh ide untuk membuat bangunan yang bagus. Kalau saya dulu gitu, misalnya saya pergi ke mall gitu, atau nggak pergi ke coffee shop atau nggak pergi ke restoran, saya melihat material yang unik atau enggak material yang eh, bisa eh, menghasilkan suatu yang berkelanjutan. Pasti saya gini dulu, ketok-ketok dulu materialnya, material apa ya ini? Terus apa sih ini? Terus kalian bisa aja, oh lihat dari
mati dan yang lainnya. Kemarin KKL pasti kalian juga seperti itu. Karena banyak banget teori-teori kalau kalian mengikutkan KKL, pasti dapat hal-hal baru untuk membuat ide-ide konsep atau enggak sketsa ide. Terus yang kedua, aspek praktis yang dimana di sini lebih ke bagaimana kalian membuat portofolio digital. Nah, di sini kalian bagaimana mendesain suatu portofolio bisnis kalian. Strategi pemasaran seperti apa gitu. Jadi di sini kelihatan di aspek praktis di sini kelihatan di kalian menghitung cost efektivitas analisis tersebut. Oke, yang selanjutnya itu aspek sosial dan aspek estetika. Di sini bagaimana aspek tersebut bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yang tadi sudah saya bilang, kalian membuat suatu bisnis usaha yang sustainable. Atau enggak desain yang ramah disabilitas atau difabel. Gimana sih caranya gitu. Karena desain yang ramah untuk semua orang juga boleh. Contohnya gini, untuk semua orang kan tidak hanya misalnya anak kecil, anak remaja, dewasa, orang tua, tidak hanya itu, tapi ada bayi, ada orang yang kebutuhan khusus dan yang lainnya. Gimana cara kalian mendesain bangunan seperti itu? Yang tangga awal mulanya kalian tinggi tangga itu misalnya contohnya 20 cm tinggi tangga. Kalau kalian mau orang tua bisa menaiki tangga, kalian harus menghitung eh, tinggi tangga tersebut atau enggak kalian harus ke lapangan untuk langsung melihat nyata berapa sih tinggi tangga yang diperlukan oleh orang tua. Itu satu contoh. Terus anak bayi lagi. Untuk anak bayi bisa menaiki tangga tinggi, berapa sih ketinggiannya? Terus yang keempat itu ada aspek pedagogis yang dimana di sini kalian memberikan suatu langsung proposal bisnis arsitektur, hasil-hasilnya apa saja dan yang lainnya kalau di tugasnya ya. Oke, di sini ada 5 peran utama dalam kewirausahaan sustainable yang dimana kalian akan meringkup ke integration of sustainable material dan dimana di sini pemilihan material yang ramah lingkungan, terus bisa didaur ulang atau memiliki jejak rendah karbon. Di sini sudah ada contohnya. Jadi bisa kalian lihat juga di slide, bisa kalian cari juga di Google, pasti banyak. Terus yang kedua, kalian menggunakan suatu efisiensi uh, energi atau enggak sistemnya bagaimana, utilitasnya bagaimana. Yang ketiga itu building automation dan control system yang dimana kalian bisa mengontrol otomatis dari pengaturan cahaya, suhu, ventilasi, dan keamanan secara efisien. Yang dimana di sini banyak banget zaman sekarang, matikan lampu lewat HP, ceklek, udah mati. Efisiensi itu namanya.